Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel YouTube kami, Isma Yuniarsi. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Like and comment and share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Video ini merupakan hasil penyelesaian dari tugas kami mata kuliah hukum keolahragaan, di mana yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada penasaran ya dengan isi materinya? Yuk kita langsung masuk tahap pembahasan. Ya, di video ini kita akan membahas apa itu haki. Secara istilah, haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Ya, mungkin ada yang bertanya apa sih itu WTO? WTO itu merupakan kepanjangan dari World Trade Organization, yang dimana WTO adalah organisasi antara pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Ya, di slide selanjutnya kita bisa melihat ada beberapa pengertian haki, yaitu pengertian haki menurut WIPO. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu WIPO? Ya, WIPO merupakan kepanjangan dari World Intellectual Property Organization, yang biasa juga disebut Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia. Ya, haki menurut WIPO yaitu merupakan kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang dan hak-hak lainnya hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 8. Terus yang kedua itu pengertian haki menurut hukum Indonesia, yaitu hak eksklusif yang diberikan pemerintah sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis, serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga itu pengertian haki menurut Konvensi Paris, yaitu sebagai perlindungan hukum kekayaan industri, yaitu meliputi paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan indikasi asal serta penanggulangan persaingan curang. Ya, di slide selanjutnya kita bisa melihat ada hak atas kekayaan intelektual, yaitu yang pertama dimulai dari intelektual manusia, yang dimana di dalamnya itu terdapat pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa. Terus yang kedua itu karya atau kekayaan intelektual, yang di dalamnya mencakup teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari kedua objek tersebut sehingga dinamakan hak kekayaan intelektual. Dari hak kekayaan intelektual ini memerlukan adanya perlindungan hukum. Kenapa sih harus ada perlindungan hukum untuk haki? Nah, di sini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Selanjutnya, fungsi dan tujuan haki, yaitu yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya
dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Terus yang kedua itu meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Terus yang ketiga, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Dan yang terakhir itu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Macam-macam haki. Secara garis besar, haki dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Yang dimaksud dengan hak kekayaan industri ialah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Di dalam hak kekayaan industri mencangkup beberapa hak, yaitu yang pertama hak paten atau patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu hak desain industri atau industrial design, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang ketiga, hak merek atau trademark. Hak merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang keempat ialah hak penanggulangan praktik persaingan curang. Yang kelima, hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu hak rahasia dagang atau trade secret. Yang diartikan dengan hak rahasia dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di slide selanjutnya kita akan bahas dasar hukum tentang hak atas kekayaan intelektual. Yang dimana dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual ini cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, di mana undang-undang ini berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, di mana di dalamnya berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di mana undang-undang ini berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan yang terakhir ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Ya, kesimpulan dari pembahasan kita di video ini adalah sebagai mahasiswa perlu memahami pentingnya pengetahuan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, di mana video ini diharapkan akan memberikan pemanfaatan yang komprehensif mengenai berbagai hal terkait hak atas kekayaan intelektual. Sebagaimana diketahui bahwa di era sekarang ini, industri kreatif tumbuh di mana-mana, tidak terkecuali produk desain yang sesungguhnya menuntut perlindungan akan kepemilikan hasil karya secara formal. Pada titik inilah perlunya pemahaman mengenai HAKI sebagai antisipasi dari kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak berhak dari ide-ide kreatif yang dihasilkan. Meskipun hasil karya tersebut belum pada posisi yang bernilai saat itu, memasuki milenium baru, HAKI menjadi isu penting dalam berbagai forum, baik dalam forum nasional, regional, maupun internasional. Cukup sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.